Keinginan untuk memiliki kendaraan pribadi di zaman sekarang sangatlah mudah. Kalau dulu orang tua kita harus bekerja keras bertahun-tahun untuk bisa menabung dan membeli kendaraan motor, apalagi mobil. Bahkan zaman sekarang asal persyaratan kita memenuhi, kita sudah bisa bawa pulang kendaraan baru dengan cara kredit. Bahkan tanpa DP pun bisa. Semudah itu. Ya, memang punya kendaraan pribadi sangat membantu fleksibilitas gerak-gerik kita untuk berbagai keperluan. Jadi bisa dipastikan semua orang pingin punya kendaraan pribadi. Tapi ya dengan kemudahan yang disediakan sekarang tentu saja sangat membantu masyarakat. Tapi ini juga berbanding lurus dengan jumlah kendaraan yang makin banyak. Data dari Korp Lantas Polri pun mengamini hal ini, yakni setiap tahun jumlah kendaraan selalu mengalami peningkatan. Kalau jumlah kendaraan semakin banyak, hampir sudah pasti masalah-masalah lain juga ikut muncul. Mulai dari macet, polusi, belum lagi kecelakaan, baik itu karena faktor alam atau cuaca, atau yang disebabkan oleh si pengendara sendiri. Kita lihat saja Jakarta, kota yang sedari dulu terkenal dengan macetnya, lain tak lain ya karena jumlah kendaraan yang begitu banyak. Saya sendiri sudah lumayan lama tinggal di Jakarta. Sudah mencicipi manis pahitnya di Jakarta. Macet-macetan, ketemu orang yang keras kepala, emosian, kecelakaan, dan sebagainya. Kita di jalan yang sudah dibuatkan aturannya biar aman dan lancar berkendara, tetap aja ada orang yang suka melanggar dan akhirnya merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Apalagi kalau tanpa aturan. Padahal kalau diperhatiin dan dicermati baik-baik, aturannya juga tidak sesusah dan seribet yang kita bayangkan. Tinggal ikuti saja, tapi entah kenapa orang kayaknya ngerasa susah aja untuk ikutin aturan. Contoh paling sederhana, paling gampang. Tapi kalau melanggar, efeknya bisa membahayakan nyawa, yaitu pakai helm. Helm ya tinggal dipakai saja, ringan, tidak seberat 5 ton juga, kepala tidak kena polusi, kepala aman dan terlindungi. Tapi sampai di titik ini masih ada aja manusia-manusia yang masih merasa keras kepala. Bahkan bukan merasa lagi, tapi benar-benar keras kepala sampai di titik ini, yang entah apa yang dipikirin mereka, tidak mau pakai helm, malas pakai helm. Aduh Pak, Bapak mampu beli sepeda motor tapi beli helm aja kok nggak mampu. Padahal helm kan gunanya untuk melindungi kepala Bapak jika terjadi sesuatu di jalan. Ada lagi berhenti di stopan atau lampu merah. Lampu merah ya berhenti. Lagian lampu merah itu juga tidak sampai berjam-jam. Cuma beberapa menit dan setelah itu sudah jalan lagi. Tapi ya begitulah orang-orang di jalan itu, lampu merah 2 menit udah serasa 2 abad. Akhirnya paksa terobos, kecelakaan, urusan yang harusnya bisa diberesin hanya dengan sabar nunggu lampu merah dengan beberapa menit saja, malah berakhir dengan berurusan sama orang lain, jadi masalah baru, pahit-pahitnya masuk rumah sakit, atau malah berurusan sama pihak berwajib. Aturan-aturan umum sederhana kayak gini aja masih sering dilanggar sama orang-orang. Apalagi harus paham rambu-rambu lalu lintas. Belum lagi aturan-aturan lain kayak surat-surat kendaraan yang harus selalu sedia dan juga lengkap, tata tertib berkendara di jalan, dan lain-lain. Kita sebagai masyarakat, pelaku berkendara juga ya mesti lebih pintar lah harusnya. Kalau sudah siap berkendara, ya harus siap juga untuk mentaati dan mengikuti setiap aturan lalu lintas yang ada. Jangan mentang-mentang sudah bisa berkendara, punya kendaraan sendiri, terus di jalan tuh seenaknya tidak ikuti aturan dan membahayakan orang lain. Apalagi sampai membahayakan orang lain yang taat dan juga berhati-hati di jalan. Kan kasihan jadinya, orang udah taat, selalu hati-hati, malah jadi korban ulah pelaku berkendara yang tidak taat aturan. Lagian aturan-aturan yang sudah capek-capek dipikirkan, capek-capek dibuat, ya semata-mata untuk kelancaran, kenyamanan, dan juga keselamatan kita juga. So, mari teman-teman semua, kita harus jadi masyarakat yang pintar, patuhi semua aturan-aturan lalu lintas yang ada, tegur orang-orang yang ada indikasi melanggar, dan kita sendiri juga jangan sampai lalai dalam berkendara. Jangan sampai jadi korban, apalagi menjadi pelaku pelanggar. Stay safe teman-teman semua di jalan. Saya Resbok, salam.